Mendaratnya 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 produksi Sinovac dari Tiongkok 6 Desember lalu menjadi salah satu capaian diplomasi Indonesia di penghujung 2020. Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu bekerja ekstra mengupayakan ketersediaan vaksin. Selain pembuatan vaksin dalam negeri, beragam diplomasi vaksin pun digenjot, antara lain dengan Rusia, Swiss, Inggris, hingga Republik Rakyat Tiongkok. Untuk kerjasama dengan Sinovac, koordinasi intensif selama beberapa minggu ini terus kami lakukan dengan otoritas RRT, terutama dengan State Counselor Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi. Di 1-2 minggu terakhir, komunikasi dengan otoritas RRT sudah tidak dilakukan day by day, tetapi hour by hour. Selain diplomasi vaksin, salah satu tugas Kementerian Luar Negeri ialah melindungi warga negara Republik Indonesia di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setidaknya ada lebih dari 3 juta warga negara Indonesia yang tersebar di seluruh belahan dunia. Per 24 Desember 2020, ada 2.425 warga negara Indonesia terpapar COVID-19. Lebih dari 1.500 sembuh, 164 meninggal, dan 588 masih dalam perawatan. Kementerian Luar Negeri juga memfasilitasi repatriasi atau pemulangan warga negara Indonesia yang terkena dampak COVID secara bertahap. Di antaranya, repatriasi 716 warga negara Indonesia di Jerman pada Mei 2020, 177 warga negara di Turki pada Juni 2020, dan 151 warga negara Indonesia dari India September lalu. Selain isu-isu terkait pandemi, isu kemerdekaan Palestina masih menjadi pembahasan hangat pada tahun ini. Beberapa bulan terakhir, normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab menjadi sorotan. 4 negara di Timur Tengah sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel dalam waktu 3 bulan terakhir. Negara-negara itu adalah Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak berdirinya negara tersebut pada 1947. Namun, kedua negara memiliki sejumlah kerjasama dan hubungan melalui jalur yang tidak resmi. Puluhan ribu warga negara Indonesia mengunjungi Israel setiap tahun yang biasanya untuk kegiatan spiritual. Menurut Kamar Dagang Indonesia Israel, 40 ribu wisatawan asal Indonesia berkunjung ke Israel pada tahun 2017. Media Israel The Jerusalem Post pada 13 Desember 2020 menyebutkan Indonesia dan Oman menjadi 2 negara yang diprediksikan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu, seberapa besar minat Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia? Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, memiliki jawabannya. My opinion, I think that Indonesia can support the Palestinians while having good relations with Israel, like many Arab countries. Do the same. Many Arab countries have normal relations with Israel, have healthy trade relations with Israel, and still support the Palestinians. I don't see the contradiction here. Sementara itu, dalam kunjungan pada Oktober lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sempat menyinggung perdamaian Palestina sebagai sinyal normalisasi. Lalu, bagaimana sikap Indonesia? Saya ingin menyampaikan 2 hal, yaitu pertama, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two-state solution dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. Indonesia sebagai negara berkembang harus secara aktif ikut serta di berbagai forum bilateral dan multilateral untuk bersama-sama mencari solusi dan mencari jawaban dalam penanganan wabah dan pemulihan ekonomi. Vina Nabilah, Di Prastyo, CNN Indonesia.